Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, anak hebat di seluruh Indonesia? Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran kelima. Ayo siapkan buku siswamu serta peralatan tulismu. Simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa bagi kalian yang belum like dan subscribe, ayo segera subscribe biar kalian tahu informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar melakukan pengamatan dengan mencocokkan ciri-ciri masa pubertas. Dan yang kedua, menuliskan informasi ketika baru membaca judul bacaan dan informasi setelah membaca bacaan. Nah, perhatikan baik-baik, Udin dan teman-temannya sedang apa ya? Wah, ternyata Udin dan teman-temannya sedang berdiskusi mengenai masa pubertas. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman 12 tahun. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas, namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Udin, Siti bersama teman-temannya juga sama sedang melakukan pengamatan. Bagaimana hasilnya ya? Ayo kita lihat. Ini adalah laporan hasil pengamatan dari teman-teman Siti. Nah, ternyata Uni sudah memasuki tahapan remaja. Alasannya apa? Dia sudah mengalami menstruasi, payudaranya mulai membesar, kulit menjadi lebih halus dan suaranya menjadi lebih nyaring. Sedangkan Cici masih dalam tahapan anak-anak. Kenapa? Belum mengalami menstruasi, payudara belum membesar, belum terdapat rambut halus di seketiak, dan pinggul belum lebar. Sedangkan Made itu sudah remaja. Karena sudah mengalami menstruasi, payudara mulai membesar, keringat semakin banyak dan emosinya mulai tidak stabil. Nah, dengan melakukan pengamatan seperti ini, kalian akan lebih paham bagaimana ciri-ciri remaja yang sudah memasuki masa pubertas. Perilaku dan sifat remaja pada saat pubertas bisa dilihat dari penampilan. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis, menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas, menginginkan kebebasan sehingga tidak mau diatur, emosi mudah berubah sehingga lebih sensitif dan mudah tersinggung. Apa saja sih persiapan menghadapi masa pubertas? Yang pertama, memilih teman yang baik. Kita harus berteman dengan orang yang baik sehingga melakukan kegiatan yang positif. Yang kedua, memilih tontonan yang mendidik, menjaga kesehatan tubuh, meminta nasihat orang tua saat kalian mengalami masalah. Kelima, mendekatkan diri kepada Tuhan. Pergaulan pada masa pubertas terkadang membawa dampak buruk. Selain harus mencari teman yang baik, kita bisa mencegah perbuatan buruk dengan mendekatkan kepada Tuhan. Dan yang keenam, mencari informasi tentang masa pubertas. Anak-anak, perhatikan teks berikut dengan judul Ciri-ciri masa pubertas perempuan dan laki-laki. Ketika kalian membaca judulnya, kalian mungkin sudah membayangkan bahwa isi teks ini adalah tentang ciri-ciri masa pubertas perempuan dan laki-laki. Yuk kita lihat informasinya apakah sesuai dengan perkiraanmu. Pubertas dialami ketika manusia memasuki usia remaja. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik. Perubahan fisik remaja laki-laki dan perempuan berbeda. Usia mengalami masa pubertas antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Biasanya, masa pubertas lebih cepat dialami oleh perempuan. Pubertas pada anak perempuan dialami pada usia 10 hingga 16 tahun. Sementara itu, pubertas pada laki-laki terjadi pada usia 12 hingga 16 tahun. Pada perempuan, ciri masa pubertas yang pertama adalah payudara mulai membesar.
Selain itu, rambut ketiak dan sekitar kemaluan mulai tumbuh rambut. Pada masa pubertas, perempuan juga mengalami menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan. Menstruasi terjadi karena peluruhan dinding rahim. Ciri pubertas pada laki-laki adalah mulai membesarnya jakun di leher. Pada masa pubertas laki-laki, rambut di ketiak dan sekitar kemaluan juga mulai tumbuh. Selain itu, laki-laki yang mengalami masa pubertas sudah memproduksi sperma. Sperma diproduksi di testis. Jika testis penuh, sperma akan dikeluarkan dengan cara mimpi basah. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, apakah perkiraan informasimu sebelum teks? Sebelum membaca teks sama dengan sesudah membaca teks? Ya, pada tadi saat kalian belum membaca teks, kalian memperkirakan bahwa teksnya berisi tentang ciri-ciri masa pubertas perempuan dan laki-laki. Kemudian, setelah membaca keseluruhan teks berisi tentang usia masa pubertas dan ciri-ciri masa pubertas perempuan dan laki-laki. Perbandingannya bagaimana? Terdapat kesesuaian antara informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Pada informasi sebelum membaca teks, kita tidak bisa memperkirakan informasi tentang usia masa pubertas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian sudah dapat membedakan bagaimana ciri-ciri anak yang sudah memasuki masa pubertas, serta bisa membandingkan isi teks setelah kalian membaca judul maupun sebelum membaca judul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.